Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut pemahaman saya, bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini berharap hidupnya senantiasa bahagia, damai sejahtera, tanpa ada permasalahan, tanpa ada kesulitan dan penderitaan. Demikian pula, apabila seseorang menjadi Kristen, maka seseorang yang menjadi Kristen tersebut berharap setelah menjadi Kristen akan dapat hidup lebih bahagia, lebih damai sejahtera, tanpa permasalahan, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Jadi, kekristenan dimaknai dengan kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan tanpa permasalahan, tanpa kesulitan, dan tanpa penderitaan. Kemudian apabila saya melihat cerita tokoh-tokoh yang di Alkitab, di dalam Alkitab menceritakan beberapa tokoh yang menarik perhatian saya. Dan karakter-karakter tokoh yang ada di Alkitab, menurut pendapat saya, sebenarnya juga menggambarkan tentang karakter-karakter orang Kristen sekarang ini. Jadi ada orang Kristen yang memiliki karakter seperti Abraham, ada orang Kristen yang memiliki karakter Ayub, Yusuf, Daud, dan sebagainya. Tentu banyak tokoh-tokoh di Alkitab, apabila didiskusikan sekarang ini akan memerlukan banyak waktu. Namun demikian, Alkitab menceritakan berbagai tokoh dengan berbagai karakter untuk menunjukkan bahwa memang setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Namun Tuhan ingin tokoh-tokoh tersebut untuk menunjukkan, untuk memberikan gambaran kepada orang Kristen sekarang ini untuk dapat belajar terhadap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab tersebut. Tuhan ingin menunjukkan bahwa menjadi Kristen itu tidak selalu senyaman kehidupan Abraham. Tuhan mengizinkan berbagai kehidupan orang Kristen dengan beraneka ragam pengalaman kehidupannya. Jadi kehidupan kekristenan itu tidak seragam, saudara-saudaraku. Ada karakter seperti Abraham, ada kehidupan yang nampak mudah, kaya raya, terpandang seperti Abraham. Namun Tuhan mengizinkan orang Kristen seperti Ayub. Jadi Ayub sungguh setia kepada Tuhan, taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Namun atas izin Tuhan, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun Ayub tetap bertahan dan kemudian mendapat perkenan Tuhan. Demikian pula ada orang Kristen yang hidupnya seperti Yusuf. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami penderitaan, mengalami fitnah, kemudian dipenjara. Namun Tuhan menolong karena Yusuf senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Ayub dan Yusuf dalam penderitaannya tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat karakter Daud. Jadi ada orang Kristen seperti Daud. Daud sebelumnya adalah dari keluarga biasa-biasa saja. Daud taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan kemudian Daud menjadi raja. Namun kemudian Daud adalah manusia biasa, ketika kemudian memiliki kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan, bisa lupa diri, bahkan tega membunuh Uria dan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Jadi Daud telah membunuh seseorang
dan berzina dengan istri orang lain. Dan itu sungguh sangat tidak berkenan di hadirat Tuhan. Namun Daud sungguh-sungguh menyesal dan kemudian hidup di dalam Tuhan kembali dan Tuhan berkenan. Karena anugerah kasih Tuhan, bukan karena kebaikan Daud, karena Daud sudah membunuh orang dan sudah berzina dan kemudian mau bertobat, sehingga Tuhan bersabda bahwa Daud adalah orang yang dikasihinya. Sungguh luar biasa anugerah kasih Tuhan. Namun juga kemudian ada karakter seperti Saul. Kondisinya hampir sama dengan Daud. Jadi Saul dari keluarga yang biasa, kemudian menjadi raja, dan kemudian terlena atas kekuasaan dan kekayaannya, dan kemudian hidupnya tidak berkenan di hadirat Tuhan, namun tidak mau menyesali dan bertobat seperti Daud. Sehingga Saul mengalami kehidupan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan sampai kematiannya. Kemudian kita juga bisa melihat karakter Salomo yang luar biasa. Ketika masih muda, sangat taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan, Salomo yang membangun bait suci, yang membangun rumah Tuhan, dan memiliki hikmat yang luar biasa. Salomo tidak memohon untuk mendapatkan kekayaan, namun Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup Salomo. Namun Salomo juga kemudian terlena oleh karena kekuasaan dan kekayaannya, sehingga memiliki istri dan gundik 1000 wanita. Sungguh sangat tidak berkenan di hadirat Tuhan, karena kemudian Salomo ikut menyembah ilah-ilah istrinya. Kemudian juga ada karakter orang Kristen seperti Lazarus. Lazarus bukan orang kaya, bukan raja, tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan. Lazarus adalah orang miskin yang tidak dipandang orang. Namun Lazarus berkenan di hadirat Tuhan, sehingga ketika dipanggil Tuhan, bersama Tuhan di dalam kebahagiaan. Ada juga karakter sebagai orang kaya yang diceritakan bersama dengan Lazarus. Namun orang kaya ini tidak memiliki empati dan hati, yang tidak memperhatikan Lazarus, dan kemudian orang kaya ini tidak berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Dari cerita beberapa tokoh di Alkitab yang menggambarkan karakter-karakter orang Kristen sekarang ini, menurut pemahaman saya bahwa hal yang paling utama, cerita tentang tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi pegangan bagi orang Kristen untuk melihat sisi-sisi karakter yang seperti apa yang menjadi perkenan Tuhan. Abraham berkenan di hadirat Tuhan karena walau kaya namun tetap setia dan taat atas kehendak Tuhan, atas perintah Tuhan. Karakter Ayub walaupun di dalam penderitaan yang sungguh luar biasa, namun tetap taat dan berpegang kepada Tuhan. Demikian pula karakter Yusuf. Di dalam penderitaan dan mendapat fitnah, hingga di penjara, namun tetap hanya mengandalkan Tuhan. Hidup taat dan setia, hidup kudus, hidup suci yang berkenan di hadirat Tuhan. Dari karakter Abraham, Ayub, dan Yusuf, maka kita juga bisa melihat agar kita bisa menghindar dari apa yang telah dilakukan oleh Daud dan Salomo. Jangan sampai karena keinginan daging kita, karena kekuasaan yang sudah kita miliki, karena kekayaan yang sudah kita dapatkan, kemudian kita tidak memiliki empati dan hati, kita tega terhadap orang lain hanya untuk kepentingan sendiri,
bahkan kemudian mengambil milik orang lain. Daud telah berdosa di hadapan Tuhan karena tega membunuh Uria, tentaranya, prajuritnya yang sungguh-sungguh setia kepada Daud. Sungguh suatu perbuatan yang tercela dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Terlebih, Daud tega untuk mengambil Batseba, istri dari Uria. Namun, di dalam dosa yang begitu besar, karena pertobatan yang sungguh-sungguh, pengakuan di dalam kerendahan hatinya, walaupun sebagai raja, namun ketika Nathan menyatakan bahwa Daud bersalah, namun kemudian Daud terpuruk, bersujud syukur di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari hati yang paling dalam. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita bisa bercermin dengan karakter kehidupan seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Yusuf. Ketika kita menjadi kaya, terkenal, terpandang seperti Abraham, namun tetap taat dan setia, beriman kepada Tuhan. Ketika kita menderita seperti Ayub, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, berpegang, berpengharapan dalam Tuhan. Ketika kita menderita difitnah seperti Yusuf, tetaplah kita bisa bertahan untuk beriman, mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh jatuh, maka marilah kita sungguh-sungguh cepat bertobat, saudara-saudaraku, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita diberi kesempatan hidup, itu adalah anugerah kasih Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan mengasihi kita agar kita sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan. Karena banyak insan yang tidak mendapatkan kesempatan. Ketika jatuh ke dalam dosa dan kemudian dipanggil Tuhan, maka tidak ada kesempatan lagi. Jadi saudara-saudaraku, ketika saat ini kita masih hidup, ketika sekarang ini kita masih hidup, maka itu adalah anugerah kasih Tuhan. Jangan sia-siakan. Apabila saudara-saudaraku saat ini taat dan setia kepada Tuhan, di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, pertahankan. Karena itu yang menjadi perkenan Tuhan. Namun saat ini apabila saudara menjadi orang Kristen, namun jatuh di dalam dosa, maka cepat-cepatlah untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Karena masih ada kesempatan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan ketika kita belum bertobat, seperti Saul yang tidak mau bertobat. Juga seperti orang kaya yang tidak mau bertobat dan hidup dalam Tuhan, sehingga menyesal setelah dipanggil Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di saat ini bisa saja terjadi, di masa sekarang ini banyak orang yang di mata manusia, dipandang manusia sangat rohani, sangat hidup dalam pelayanan, hidup di dalam lembaga kerohanian, nampak baik-baik saja. Namun seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan tahu di dalam hati setiap orang. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita hanya tampil kelihatan baik di hadapan orang, tetapi ternyata di belakang kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan itu nanti kalau kita terlena sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan menyesal seperti orang kaya. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita hidup sungguh-sungguh baik dipandang Tuhan maupun manusia. Jangan hanya baik dipandang manusia, tetapi hidup kita kotor, tidak baik dipandang Tuhan. Tuhan tahu tentang apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah kita lakukan. Dan itu pernah saya lakukan, saudara-saudaraku. Saya rajin ibadah, saya rajin pelayanan. Dan saya nampak baik dipandang orang, namun saya menyembunyikan perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan tahu. Dan saya sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada saya, sehingga saya bisa bertobat
mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan dan manusia. Dan Tuhan berkenan, dan saat ini saya ingin hidup taat dan setia kepada Tuhan. Saya ingin hidup di dalam jalan Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh saat ini dapat merasakan damai sukacita surgawi. Saya dapat merasakan kebahagiaan, sukacita yang sebelumnya saya belum pernah mengalami, saudara-saudaraku. Dulu saya hidupnya gersang, tawar, hampa, bagaikan robot, karena walaupun saya orang Kristen, namun saya belum sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita berpegang dalam firman Tuhan. Kita taat dan setia atas firman-firman Tuhan, dan kita taat dan setia hidup dalam jalan Tuhan. Kita berkenan di hadirat Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi atas kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita hidup suam-suam kuku dan justru menjadi batu sandungan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.